Assalamualaikum, halo sobat dengerin novel, semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan cerita novel Jodohku Lelaki Lumpuh, lanjut ke episode 4, permohonan dan cara baru. Oke, langsung saja ya, siapkan headset dan dengarkan ceritanya sampai selesai ya. Asih tentu saja kembali ingin menangis saat mendengar permintaan Elang. Tapi ia berusaha untuk menuruti permintaan itu. Tangan Asih yang tadi menggenggam kerah leher dasternya agar tidak terbuka, perlahan turun. Tapi tangannya terlalu gemetar saat akan menurunkan bagian bahu daster yang dipakainya. Bersamaan dengan itu, air matanya kembali turun. Asih mengusap pipinya, dan akhirnya mampu untuk menurunkan satu lengan bajunya. Tapi Elang kemudian mendecak tidak puas. Bagaimana mungkin aku akan berselera pada wanita yang basah dan asin, gerutunya. Elang sedang membahas air mata Asih. Sudahlah, tak perlu, aku malas. Elang memutar kursi rodanya menuju ke pintu. Tunggu, Mas, maaf. Asih menaikkan bahu dasternya, bergeser turun dari ranjang, mengejar Elang. Aku tidak bisa kembali ke rumah. Jangan kembalikan aku ke sana. Asih memohon dengan terbata-bata. Berdiri di hadapan Elang. Asih merasa kembali hina, karena harus memohon kepada Elang, pria yang sudah jelas-jelas tidak menghargainya sama sekali. Tapi jalan ini yang dipunyainya. Asih melirik ke arah Elang dan melihatnya berpikir. Setidaknya ada harapan. Sepenuh hati Asih memohon dalam hati agar Elang tidak memulangkannya. Ya, sudah. Aku akan membiarkanmu sekarang. Tapi setelah ini, bertindaklah sesuai hargamu. Aku tidak suka merugi dan membuang uang. Keputusan Elang membuat Asih lega, tapi sekaligus kembali menusuk. Ketajaman lidah Elang bisa menyaingi matanya. Tapi keputusannya melegakan. Asih berusaha terfokus ke sana. Asih terperanjat saat terdengar bantingan pintu. Elang ternyata keluar dari kamar itu. Tubuh Asih langsung terasa lemas dan jatuh terduduk kembali di ranjang. Lega untuk saat ini. Asih menutup wajahnya dengan tangan. Ingin menangis, tapi tahu benar perbuatan menangis adalah percuma. Asih membaringkan tubuhnya menatap ke arah langit-langit kamar yang berwarna putih. Merenungkan sekaligus mengkhawatirkan bagaimana nasibnya setelah hari ini. Asih mematut dirinya di cermin. Penampilannya rapi, tidak mengerikan seperti tadi malam. Asih telah mandi dan membersihkan diri sedetail mungkin setelah salat subuh tadi. Asih mengambil hijab instan berwarna putih dan memakainya. Asih berharap Elang tidak menemukan celah untuk mencelanya kali ini. Asih membuka pintu kamarnya dengan takut-takut. Tidak tahu akan menemukan apa. Tapi ternyata hanya sepi. Tidak ada manusia maupun hewan yang terlihat di ruang tengah rumah besar itu, meski saat ini sudah pukul 6. Asih lalu menatap ruangan yang kemarin malam dilewatkannya. Rumah itu keseluruhan bergaya modern minimalis. Banyak sofa berwarna pastel bertebaran, tapi semuanya berada di sudut atau menempel pada dinding. Ada area kosong yang cukup lebar pada bagian tengah. Dan dengan mudah Asih menebak kenapa. Mereka sengaja menyisakan ruang kosong itu, agar Elang bisa dengan mudah mondar-mandir memakai kursi rodanya. Puas melihat ruang tengah. Asih beranjak ke belakang, dan untung saja bisa menemukan dapur dengan cukup mudah. Tujuannya memang ke situ. Asih ingin memasak sarapan. Ini adalah caranya untuk merayu. Elang kemarin mengatakan ia tidak ingin rugi. Elang memang saat itu membahas tentang tubuhnya, tapi Asih mencoba untuk menemukan kegunaan lain dari dirinya. Asih akan mencoba lebih berguna dengan memasak. Sederhana, Asih sering membaca bagaimana pria bisa ditaklukkan dengan masakan lezat. Asih mengambil pisau yang ditemukannya. Lalu mulai memasak dengan bahan yang ditemukannya di kulkas.
Sambil berdoa dengan khusyuk, berharap Elang akan menyukainya. Asih menemukan telur juga sayuran untuk sop, dan bahan itu yang dipakainya. Awalnya Asih ingin membuat sayur sop, tapi kemudian mencoba menu yang lain, yaitu telur orak-arik. Tidak sangat aneh, tapi juga tidak biasa. Asih berharap nilai lebih dari keunikan. Asih mulai bergumam, berdendang menyanyikan lagu random yang ada di otaknya. Kebiasaan Asih saat sedang mengerjakan sesuatu. Begitu fokus pada pekerjaannya. Dan jelas sama sekali tidak memperhatikan maupun menyadari saat kursi roda Elang perlahan mendekat dari ruang tengah. Elang tampak mengernyit, tapi kemudian menopang kepalanya dengan tangan. Memperhatikan Asih yang terlihat cekatan menumis bumbu bawang putih dan bawang bombay di atas kompor. Aroma harum memenuhi ruangan itu. Kecepatan tangan Asih saat bekerja cukup mengesankan. Elang mengangguk saat menilai, 250 juta terlalu mahal jika kau hanya akan bekerja seperti pembantu. Asih menjatuhkan spatula kayu yang ada di tangannya ke atas wajan. Terkejut mendengar teguran tiba-tiba itu. Namun, Asih tidak berani menoleh. Karena tentu ia mendengar kalimat menyakitkan itu. Aku hanya ingin membuat sarapan, agar kita bisa makan, kata Asih. Mencoba menjawab dengan tenang. Kalau hanya sarapan dan makan, akan ada orang yang datang mengurusnya. Nanti biasanya mereka akan datang jam 8. Asih biasanya tidak mengumpat, tapi kali ini batinnya langsung mengumpat. Ia melupakan kekuatan yang bisa dilakukan orang kaya dengan uang. Tentu saja ada orang yang akan memasak untuk Elang setiap harinya. Aku ingin memasak sendiri. Aku menyukai masakanku sendiri. Lebih lezat. Alasan yang terdengar absurd. Tapi Asih tidak ingin menyerahkan peran memasak itu kepada orang lain. Ia memerlukannya saat ini. Percaya diri sekali. Tidak terdengar seperti burung mengenaskan yang aku lihat kemarin malam. Elang mengejek, tapi hanya itu. Setelahnya dia berbalik meninggalkan dapur. Asih merasa kembali terlepas dari cengkeraman cakar Elang, seketika lega. Dan meski mengejek, Elang tidak melarangnya untuk memasak. Maka Asih meneruskan rencananya. Tidak sampai setengah jam kemudian, Asih membawa makanan yang telah makan ke ruang makan. Ruang makan yang sangat besar dengan meja marbling bulat berwarna putih dengan motif hitam. Ada 6 kursi di sana. Jumlah yang terlalu banyak, karena jelas yang tinggal di situ hanya Elang, dan mungkin Pak Sastro. Asih baru saja berbalik untuk pergi ke ruang depan, mencari Elang. Tapi Asih sudah melihatnya masuk ke ruang makan. Dengan tergesa, Asih menggeser kursi agar Elang bisa mendekat ke meja makan. Dia bisa tetap duduk di kursi rodanya saat makan. Inisiatif yang mendapat lirikan mata dari Elang. Cekatan, tapi Elang tidak akan memuji. Asih kembali menunjukkan kecekatannya. Tanpa harus Elang meminta. Asih mendekatkan semua makanan dan juga nasi di depannya. Elang bisa meraih semua makanannya sendiri. Apa kau akan terus berdiri di situ seperti patung? Elang menegur, tanpa sadar. Sejak tadi Asih berdiri menunggu dengan tegang hasil penilaian masakannya. Teguran itu membuat Asih duduk pada kursi yang ada di samping Elang, dan mengambil makanan. Asih sudah mencicipi semuanya tadi. Seharusnya tidak ada yang salah. Asih mulai merasa sedikit lega, saat melihat orang makan tanpa mengeluh. Tidak buruk, tapi tidak juga terlalu istimewa. Sampai bisa membuatku melupakan kalau kau berharga 250 juta, kata Elang, setelah menghabiskan separuh nasinya. Gagal. Asih memejamkan mata sambil menghela nafas. Tapi ini baru sekali. Persediaan sabar Asih masih ada, dan ia tidak akan menyerah dengan mudah. Ingat saja, aku membeli istri, bukan pembantu. Elang meninggalkan meja setelah piringnya habis.
Tentu tidak lupa juga meninggalkan pesan menyakitkan. Kalau kau membeli istri, setidaknya perlakukanlah aku seperti istri. Lembut sedikit. Asih bergumam. Tapi tentu hanya berani bergumam. Ancaman elang untuk memulangkannya masih sangat segar di ingatan. Asih tidak ingin mengulang ancaman itu lagi. Demikianlah episode keempat cerita novel Jodohku Lelaki Lumpuh. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya agar Mimin selalu up video terbaru di channel Dengerin Novel ini.